Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, sebelumnya kita di pagi hari ini terima kasih banyak sama teman-teman yang udah mau ikut hadir di acara apa ini? Acara bimbingan kelompok ya. Kita akan buat video bimbingan kelompok gitu. Nah, sebelumnya kita kan belum kenalan nih. Terus ada mungkin beberapa yang belum kenal sama teman-teman juga sama mereka gitu kan. Kita kenalan dulu. Sebenarnya nama aku Hanifah, aku dari UIN. Udah segitu aja nanti ya. Nah, nanti kita bikin perkenalannya pakai permainan. Permainannya jadi gini. Permainan terus jadi gini. Kayak misalnya namanya siapa? Karisma. Oke, Karisma. Dan terus ini. Nah, terus kita bikinnya perkenalannya nama sama cita-cita. Jadi kalau misalnya 2 kali putaran, ada nama sebenarnya aku, terus nanti ke kamu lagi cita-cita langsung kayak gitu. Oke, bisa dimengerti? Siap. Oke, kita mulai. Jadi tepukannya tadi ini. Ini 2 kali. Oke. Ya, mulai dari kamu dulu ya. Jadi mutar sini. Ya, 1, 2, 3. Bimbingan kelompok nih ya, teman-teman ada yang udah tahu nggak bimbingan kelompok apa? Belum. Oke. Kalau misalnya belum tahu, mungkin aku jelasin dulu sedikit ya untuk bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu suatu proses bantuan kepada seseorang, yaitu menggunakan situasi kelompok, yang mana tujuannya untuk teman-teman untuk sukarela menceritakan permasalahan yang terjadi ataupun untuk menghargai pendapat orang lain. Di sini kan kita bareng-bareng ya untuk mengulik topik-topik apa aja yang bakal kita bahas di bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok juga ada dinamika kelompok yang dimana saya selalu pemimpin kelompoknya dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya, gitu kan. Terus di bimbingan kelompok ini ada 2 rangkaian topik, yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini topik yang saya ambil atau saya berikan kepada teman-teman yang akan kita bahas. Kalau topik bebas itu topik yang diopsiin dari teman-teman semua. Yang dimana misalnya punya topik apa nih teman-teman mau rekomendasiin gitu, boleh topiknya. Gimana? Udah siap belum buat bimbingan kelompok ini? Siap. Oke. Sebelum kita bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita mau ambil topik apa nih? Topik tugas atau topik bebas? Topik bebas. Oke, siap. Topik bebas. Topik bebasnya siapa yang mau siap sih? Oke, boleh. Siapa? Tentang bullying. Boleh. Ada yang setuju? Setuju. Setuju aja lagi. Oke. Siap. Nih, karena yang ngasih topiknya ini Karisma, jadi Karisma jelasin nih, maksudnya kenapa ngambil bullying? Kenapa kita harus ngambil topik bullying? Apakah di sekolah ini terjadi banyak bullying? Aku jelasin sedikit dulu ya. Bullying itu nggak harus tentang fisik. Bullying itu kayak misalnya bisa menghina nama orang tua, misalnya fisik, menghina fisik, tapi nggak harus dengan mukul, nggak harus apa, itu termasuknya bullying juga ya. Oke? Kayak maksudnya dia punya kulit hitam, tapi kita
kulitnya hitam gitu. Itu termasuknya bully juga. Iya, secara verbal dan verbal. Ya, boleh diceritain dulu bullying itu apa? Bullying itu adalah perburuan yang sering terjadi di kalangan sekolah. Kenapa saya pilih topik bullying? Karena di sekolah ini terlalu banyak yang melakukan bullying. Contohnya Menyebutkan orang tua, terus ada yang kalah, memukul teman. sebenarnya di sini aku mau kasih tahu sama teman-teman kan itu ada aku udah dijanji buat nggak sebarin apapun tentang di sini gitu. Kayak maksudnya kalian mau cerita apapun nggak apa-apa, tapi aku nggak bakalan bilang ke siapapun gitu kan. Kayak maksudnya kita terbuka aja nggak apa-apa. Dan teman-teman juga harus jaga. Kayak misalnya harus cerita tentang pengalaman dia, kalian harus jaga ceritanya dia. Nggak boleh ada pun satu orang pun di luar dari sini yang tahu tentang cerita kita, oke? Maupun itu guru, orang tua, ataupun teman. Ada mau pendapat lagi tentang bullying? Kenapa kita harus menjadi bullying? Ya, aku mau dengar dari Zaki deh. Di sekolah ini ada bullying apakah? Kenapa kita harus menjadi bullying? Jadi kalau misalnya kita lebih spesifik lagi ya kayak untuk bullying itu tidak semata-mata juga sesuatu yang berbeda. I think it's very important kita pelajari di geografi. Ya itu harus mencegah hal itu terjadi sebab banyak sekali siswa-siswi yang merasa bahwa sikap dia itu tidak pernah nyaman di sekolah. Ya mungkin tidak pernah dianggap sebagai teman atau mungkin dijauhkan dari sebenarnya supaya dan juga mungkin topik ini bisa berlaku untuk semua jenjang atau apapun itu, mungkin bahkan di masyarakat. Jadi khususnya untuk remaja bahwa topik ini bisa dibilang sangat penting dari Kasih aku dulu buat Karisma sama Jaki. Nah, kalau misalnya kita udah bahas bullying ya, teman-teman pasti ada dong kayak pengalaman atau misalnya perasaan tentang kayak dibully gitu ya. Nggak harus lewat langsung, kayak maksudnya kadang kita bisa lihat dari sekarang udah canggih ya, digital juga bisa gitu, maksudnya sosial media. Gimana pendapat dari Laila ya? Siapa nih? Oh ya, Laila. Boleh, Laila, gimana pendapat kamu? Apakah kamu punya pengalaman tentang ini atau gimana? Punya. Oke. Boleh dikasih bisa nih? Suka aja. Biasanya ya, karena suaranya gitu. Mau suaranya Laila. Kayak anak kecil gitu. Iya. Jangan ngejudge ya nanti, don't judge. Oke. Udah gitu dong. Kalau misalnya ada nggak pengalaman yang menyakitkan gitu, kalau misalnya kayak kan itu bukan cuma ya, tapi maksudnya kayak lewat omongan gitu. Ada nggak kayak maksudnya lewat omongan atau fisik gitu? Dia nggak ada. Aku mau nanya ke siapa? Hujan. Pak Fauzul, maaf ya, Fauzul. Ayo dong kita ini ada pengalaman gimana? Ceritakan. ada bullying nama Pak. Oh iya, dibully nama bapak itu sering sih. Kita kayaknya 99% tuh anak sekolah pasti dikatainnya orang tua. Apalagi kalau udah, iya betul. Karena kalau misalnya udah bagi raport, ketahuan orang tuanya siapa, mukanya kayak gimana, Iya. itu bakal ketahuan. Jadi udah ada lagi, cuma nama orang tua aja. Oke? Jangan kalian cuma tua. Nama orang
lagi dan lagi. Kayaknya kalian keren banget gitu. Gak apa-apa mau ceritain, aku juga melakukan sebarang deh, coba kalian juga kan, jangan kayak maksudnya kita enjoy aja. Ada yang mau ngetawain ataupun gimana gitu. Tapi kalau kalian malu, waduh, jangan malu gimana kalau misalnya kalian udah maaf ya, karena kebanyakan kita tuh Gen Z ya, jadi kita tuh maksudnya Gen Z kan, ya kita tuh maksudnya Gen Z itu dimana kalau misalnya dia udah mendem nanti tuh sakit mental. Ini tahu sih ya, jangan kayak gitu, kayak maksudnya coba cari teman yang benar-benar yang mau mendengarkan kita. Itu kayak kalian cuma cerita apa ya A B C, tapi teman kalian mau dengarnya ini kayak gitu, ini cerita apa maksudnya, yang penting percaya. Gak apa-apa. Dari gimana? Fisik kak. Oke, fisik. Tadi friend. Terus udah sih. Gak ada kayak sentuhan tangan. Itu sih pernah lihat sendiri gitu kayak ini sekali gitulah gitu. Kayak sendiri-sendirian aja gitu. Kalau misalnya langsung ada gak? Orang tua kali ya. Orang tua pasti. Nah, dari topik bullying ini kan aku udah tahu ya dari Zaki, Karisma, Dewi, Suri, Laila, Alin, Fauzul gitu, tentang misalnya itu lebih banyak di ngatain orang tua. Ya, kayaknya itu dari zaman kita, dari zaman aku masih kecil juga kayaknya emang orang tua tuh kenapa ya? Karena nama orang tua kita bagus loh, kecil ya, ngapain kita kayak gitu. Terus ini deh, kan kalian kalau di posisi yang jadi tukang bully, pasti kita tanpa sadar pernah ya, tanpa sadar gitu pernah, maupun sadar atau tidaknya. Pernah nggak sih? Coba Zaki, itu sih ya. Pernah nggak jadi tukang bully? Mungkin secara tidak langsung bisa dipernah ya, karena kita mungkin juga cenderung kalau lagi mungkin secara tidak sadar kita seperti mana yang fisik atau kita menilai tentang sehari-hari atau kayak sadar gitu, bagaimana ngatain orang ada lagi sudah. Kalau misalnya aku mau minta pendapat dari Alin gimana? Apa tuh ngomongnya boleh dijelasin lagi? Dari orang tua, aduh, jadi bully balik gitu ya. Prinsip tuh gitu, bully balik gitu. Terus mau coba duluan? Oke, dari Gak sadar mungkin kayak apa gitu ke bawah karena kan nanti kayak ke bawah emosi juga iya tuh. baliknya gitu. Sama sih kayak yang lain juga kadang suka data gimana gitu, kayak ke bawah emosi sama orang nanti semangat lain juga ya cuma gitu. Sama aja sih kayak aku juga. Waduh, sama semua, kamu juga. Oke, kita kasih opsi buat diri kita sendiri. Yang penting apa ya, kita nggak melewati batas sesuainya gitu. Maksudnya bully itu nggak semua bully itu negatif ya, nggak semua bully juga positif. Jadi kayak, nah apa sih bully positif? Coba jelasin, ada yang bisa jelasin nggak bully positif itu kayak gimana? Itu bukan bully ya, bukan bully. Bully positif itu kayak maksudnya, ih si pinter
isi intinya dia tuh kayak dia tuh pengen ngebully tapi dia tuh ngasih pujian jadi enggak Iya, halus sekali ya. iya mungkin ya Biar yang kayak ini bukan jelek Iya, oh iya jadi mungkin ya tapi ini kayak gitu biasanya temen-temenku tuh kayak gitu kayak maksudnya bukan ke aku ya tapi maksudnya mereka tuh kayak punya aku yang cerita jangan aku yang cerita gak boleh maaf ya teman-teman jadi kalau misalnya bully positif itu yang dimana kita tanpa sadar dia tuh sebenarnya bukan iri aja sih dia tuh misalnya kayak ih kagum nih Zaki sama prestasinya Delin tapi kamu tuh gengsi mau bilang ih Delin pinter ya Delin apa sih namanya berprestasi ya gitu tapi kamu malah ngatain kayak iya sih si paling pinter gitu kayak gitu iya sih si paling apa sih namanya berprestasi kayak gitu kayak gitu aja gitu kan nah di anaknya gengsi ini tahun-tahun ini gitu ya gengsi itu sekarang kan lagi melesat ya lagi tentang sosial media nah kalian tuh kan apalagi buat punya Instagram punya lah ya semuanya pada punya gitu pasti pernah gak sih punya komentar yang negatif yang pernah kalian lakuin misalnya di posting orang kalian tanpa sadar komentar sama postingan itu gitu pernah gak? Ini kayak komen kayak gitu kayak Masih wow, kamu tuh sangat-sangat ini apa sih namanya introvert ya? Oke, nah kalau kita bahas soal bully, aku kan udah tahu dari kesiswaan nih, kesiswaan teman-teman, harus merasa bully, mungkin kesiswaan juga nyaranin kita bahas tentang bullying ini gitu. Karena ada beberapa dari teman-teman kalian mungkin di sekolah ini ya yang suka bukan yang suka tapi lebih ke bully tanpa sadar kayak gitu entah itu pasti kayak itu materi dalam nah kita kan kalau misalnya aku udah nanya soal gimana kalau kita jadi tukang bully gimana rasanya kalau kalian yang jadi bulian mungkin kalau misalnya dari saya sendiri ya dari sudut pandang saya bully dari orang yang baru saya mungkin kesannya itu kalau misalnya kita menjadi orang tua kesannya si paling bisa si paling tidak terus kayak pengen dihargai pengen tahu orang itu jadi dia itu merasa kayak kan keluarganya atau kehidupannya dari dia nggak jadi kesannya dia udah pengen menghargai tapi dengan cara bisa jadi pengen diikuti aja gitu kalau misalkan dia itu ada dia itu bisa orang dia kayak contohnya ya seperti pembelian yang bersih gitu ya dia tuh pengen ada jago gitu itu kan bisa berbuat gitu sudah apa lagi? Oke. Kasih aplaus dulu buat Zuki. Iya dari Leila aku mau tahu jawaban dari kamu. Kalau misalnya kamu jadi kan kamu pernah dibully nih. Bagaimana perasaan kamu dari apa mungkin yang mau kamu lakuin kalau misalnya kamu tuh kan di posisi bully nih. Kamu ngapain mereka? Kamu gimana banding aja masih kayak udah doain juga sama positif vibes ya gitu kamu nggak bisa aku nggak bisa kalau gitu maksudnya mau dikatain apa ya udah aku ngomong aja yuk kalian nggak apa-apa aja kayak cuma dia nggak ada masalah tadi kamu gak sakit hati ada
kamu lakuin sama si tukang bully itu? Kayak balik. Iya, kata bully. Terus Kayak di bawah hati nih. nggak jual hati. Tapi kedengeran kayak kamu lagi Adil. kayak ambil aja. Gak ada kayak tipikal orang yang langsung mukul atau langsung diem aja. Diem aja. Nah, temennya gimana? Nah, ya. 50-50 sih deh. Aduh, pipi. Sama cowok beda, sama cowok beda. Waduh. Oke, dari iya, kasih aku dulu buat kamu. Kalau emang yang penting banget mah terus sakit hati ya. Iya. Terus kayak mikir gimana ya pikiran pasti kepikiran gitu. Lama-lama tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya pasti kerjain mah kalau misalkan ada ucapan yang sama kan pasti keinget lagi gitu. Tapi kalau dendam gas Matiin kali gak? Pede. ada. Ada, oke, nggak apa-apa, itu adalah titik pelampiasan sakit hati ya, gitu maksudnya. Oke, terus juga bertanya. Sekarang dari siapa? Mau masuk ke dulu nih, ada 3 orang. Alin, oh Alin, oke Alin, nggak apa-apa. Aduh, jangan ngomong, kayaknya pada introvert semua ini tiga. Ini yang cowoknya introvert semua. Ini belum tahu. Gue doang enggak, ini enggak ya ini. Jadi kayak gimana kayak apa? Oh ini enggak. Efek kamera aja. Efek kamera, tenang. Aku bakal bener apa ini sih? Udah ngapain gitu? Bohong. Oke. Enggak, kamu kalau kan kamu udah kena dibully nih. Kamu dikatain orang tuanya atau gimana? Kalau kamu di posisi jadi si bully ini, maksudnya di apa yang dibully, kamu mau ngapain? Katain Dalika, marah atau gimana gitu? Cuma marah, ngatain orang di belakangnya. Kalau udah terlalu negatif mah belum kena. Kalau terlalu itu mah nggak terlalu. Sama sekali. Hei, kayak maksudnya kalian tuh cowok loh, maksudku kayak serius gitu dong. Kan kayak dia ada effortnya yang lain balik gitu. Kamu sabar banget ya. Perasaannya udah kasih applause buat kalian. Jadi Karisma dulu deh, nanti ya. Karisma kalau dibully itu lebih ke apa gitu kan, apa biasa aja. Soalnya sering. Kamu pernah? Iya, sering. Pernah orang suka dikatain coba ninja gitu. Gue biasa aja, soalnya gak bakal apa ya, gak ada gunanya gitu. Kalau kita lagi kasih apa? Dia cewek, maksudnya kalau cewek tuh nggak bertindak wajar nggak sih? Wajar. Ya, cowok tuh nggak bertindak kayak aneh aja kalau dia dikatain tapi diem saja gitu kayak udah lebih. Kalau aku sih kadang mah balik ke lain. Dan juga ya udah sih nggak apa-apa kayak misalkan banyak sebulan kayak gimana itu ya jadi kayak buat motivasi ini lagi gitu. Terus ya cuma gitu aja, juga apa-apain aja. Juga apa-apain. Oke, gak apa-apa. Dan terus apa? Bullying ya, teman-teman pernah dibully verbal gitu kan. Kalau misalnya itu baru di lingkungan sekolah ya. Ya, Kalau misalnya di rumah, kalau sama orang tua, orang tua juga bisa ya. Orang tua juga termasuk ya tetangga, adik, kakak, keluarga. Sama aja. Yuk. Boleh. Ajak adu di atas. Aduh, kenapa tuh masalahnya? Gara-gara adu sama Fadil. Aduh, kenapa? Why? Sepupu saya tuh ya merasa lagi di situ pun juga sama. Kalau dia kita enggak? Enggak. Terus kayak udah dia ngomong saya tuh
mungkin udah pernah ceritain sih kayak gitu juga ya, kalau misalkan saat saya tuh sekarang itu lagi masuk ke pesantren. Jadi boleh ceritain nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Ya boleh. Aku nanya lagi, aku langsung jawab. Gimana? Boleh diceritain? Boleh. Tapi kita diem ya. Ya, siap. Aku dari video. Kalian juga. Jadi saya tuh mungkin beberapa bulan lalu sampah dia tuh terkena mungkin merasa sebenarnya mau ya kemudian terus kayak sering marah orang, terus bahkan sampai di titik dimana sama bapak saya itu dia tuh ditanya saking gampang. Dan kalau misalnya kata abah saya ya, jadi sepupu saya itu diwarisi ilmu, Iya, diwarisi ilmu, tapi dia itu kayak nggak bisa mengontrol itu. Jadi mungkin bahasa ini mah kodam gitu ya, kodamnya itu kayak nggak bisa dikontrol, jadi gitu gitu. Ya. Jadi dari kecil sebenarnya gitu kayak udah emang kayak gitu. Jadi apa sih namanya itu alasannya bukan karena orang tua atau misalnya Kayaknya sih hampir semua aspek ini dia ada, orang tua ada, di tangan ada, mungkin dari pacaran juga ada. Soalnya orang tuanya bisa dibilang berapa lama juga. Iya juga kayak ngomong ada mental illness, ada mental health, ada wah masuk ke iya. Terus sekarang kan dia di ke pesantren ya. Itu udah berapa lama? Dan satu bulan lagi, tapi sebelum masuk pesantren itu juga udah sempat masuk ke pesantren. Iya pesantren dulu. Jiwanya diserang kayak berarti sebenarnya udah pernah rehab ya. Nah dari permasalahan yang dialami oleh sepupu Zaki ini mungkin ya, gimana? Zaki punya ini nggak sih kayak maksudnya punya solusi atau misalnya saran biar dia tuh nggak kayak gitu lagi, kan kita kan udah di nih misalnya kita udah tahu ya saudaranya Zaki ini masuk pesantren gitu, ada solusi nggak sih kayak maksudnya kalau pesantren nggak bisa nanganin si sepupunya Zaki, apa kamu tetap di rumah aja gitu? Tapi anaknya bisa kuliah gimana kalau misalnya di pesantren ini masih tetap sama? Ini sih beberapa sih kayak misalnya gitu kalau masih agak seperti itu. Oke, siap. Jadi kayak nggak seperti itu kayak mati kunci gitu. Dan serta kemarin juga kok misalnya di pesantrennya itu juga udah biasa aja gitu, kayak apa tapi tetap keluarga tuh tetap bosan kalau misalnya tapi penyakitnya ya soalnya sempat sering banget kayak setiap 2 bulan atau 11 waktu kita kan Dibeli gak di pesantren? kurang tahu itu gimana tuh kalau pesantren kayak kita kan sebagai anak kita nggak tahu sih belum cuma ya tahu dari kayak gitu cuma sejauh ini kayak kemarin udah keluar kalau misalkan solusi kalau misalkan kita bisa gitu di pesantren ini sih kan kayaknya ke orang bisa gitu kayaknya. Nah kalau misalnya kayak pesantren itu kan kalau misalnya kita lihat mungkin kayak menjaga suci ya, kalau orang bilang menjaga suci menurut aku itu sangat menjaga. Oke gitu maksudku kamu
di pesantren itu kan ada nggak apa sih, kita nggak tahu gitu ya ada yang bully atau gimana gitu kan. Kalau misalnya pengalaman aku sendiri, kalau misalnya pesantren itu kita dibilangnya jauh suci ya, kita tahunya jauh suci. Tapi dari pengalaman aku sendiri gitu kayak maksudnya pesantren aku nggak sejauh suci kayak gitu. Apa aja diomongin gitu, maksudnya teman apalagi teman kamar itu kayak pasti aja ada yang membuli gitu. Sebaik-baiknya teman kamar pasti aja pernah membuli gitu. Baik tentang keadaan fisik kita, maksudnya apalagi sepupunya Zaki ini maksudnya punya penyakit mental yang kayak gitu kan. Jadinya nggak menjamin kalau misalnya dia nggak dibully. Tapi kan memang nggak bakal sih. Baik. Soalnya emang dia mah jawaban. Jadi apapun maksudnya kalau misalkan kita ada bisa ternyata bisa nggak mungkin lebih presentasi dia yang dibully itu sedikit banget, kecuali anak pesantrennya dibully. Mungkin gitu ya. Oke. Nanti kita mungkin itu ranahnya bullynya beda lagi karena dia sudah bisa apa sih namanya menyelesaikan permasalahan di sini gitu kan. Tapi nggak ada keluhan apapun gitu kan dari pesantrennya ke orang tuanya di mana. Kita doain semoga baik-baik dulu ya. Nah, kita kan ada yang mau menyimpulkan gimana bully itu. Aku tunjuk aja ke mana nih yang mau ngomong langsung. Aduh, dikit karisma, cuma sedikit ya, jadi yang cerita, jadi yang dilakukan lagi. Enggak kalau yang kita bahas dari awal ya, itu tentang bully. Jadi ngeliat cerita-cerita kita itu kan semuanya itu kayak jawab anaknya. Terus itu sebenarnya juga kayaknya nggak bakal ada yang bully, soalnya dia yang biasa bully kan. Jadi kita lihat bully itu dilakukan oleh orang yang merasa dirinya paling bahkan. Jadi yang gimana ya, merasa yang merasa tertindas gitu. Dia itu tidak akan berani membuli. Ya kayak gitu. Dia tidak akan berani membuli ya, karena dia itu merasa dirinya itu kurang apa ya, kurang pede gitu ya. Oke, siap. Jadi lagi. Jangan Jaki sudah banyak ngomong. Sylvia, boleh. Begitu kan, apa ya? Banyak orang tua yang membuli tanpa sadar sih kayaknya. Terus banyak orang tua yang membulinya kayaknya korban bullying ini kayak ya udah gak apa-apa, tapi ada juga yang melampiaskannya. Terus dari ini tuh kayak kita lebih harus bisa sadar diri lah. Terus sebelum kita ngomong dia, kita harus bisa introspeksi kita dulu sebelum kayak ngomongin dia tuh kayak gimana gini gitu. Jadi kayaknya gitu aja. Mau dia dari satu cowok sebuah alien aja nih. Gila, kayak satu lagi. Kita prospek saya itu orang yang itu sakit dia itu kayak itu pengen mungkin kalau cara mengatasinya adalah kita tidak membuli, tidak balik sumpah dia sudah tidak membuli. Contohnya nama orang tua contohnya kalau beberapa dia mungkin jangan kasih tahu kita ke teman. Kalau enggak, kalau misalnya ambil, kalau misalnya ada teman yang tahu gitu nama orang tua,
simpelnya mah kamu belum ajar dan itu kalau misalkan orang yang membuli capek dia bakal ganti atau misalkan ganti tanggapan jadi ya. Iya, bisa. Karena bully itu nggak bikin orang apa ya, orang yang suka ngebully itu dia tuh nggak sadar dan dia juga nggak bisa dijerakin, kayak maksudnya dia tuh merasa paling benar gitu. Dia ngebully orang karena maksudnya punya permasalahan, kayak misalnya aku ngebully Karisma misalnya, aku mungkin punya dendam sama Karisma karena Karisma ini pernah nyakitin hati aku mungkin tanpa sadar, terus aku bully dia. Itu kan kayak maksudnya nggak sesuai dengan dia tuh pengen ngebully orang aja gitu, pasti ada sebabnya gitu. Dari sebab itu mungkin kita cara menghindarinya, coba kata-kata kita tuh jangan terlalu, kadang kalau misalnya kita ngomong sedikit pun yang menurut kita itu benar tapi menurut orang lain itu nggak benar, itu bisa termasuk bully. Kayak kata-kata, perilaku, tatapan, terus dari tatapan mata tuh gimana sih cara ngebullynya, kayak gitu maksudnya ya, kayak ngeliat orang kayak gitu ya gitu, postur tubuh gitu, itu bisa termasuk. Oke, sekarang aku mau minta saran dari video kita melakukan bimbingan kelompok kali ini. Apakah ada sarannya dari video? Apakah ini tuh udah bagus, apa ini masih kurang, mungkin kurang pembawaan Untuk sikap ya, soalnya kan kita udah bahas banyak ya, terus kalau tahu dari sikap-sikap yang lain gitu kita bisa tahu apa ya, kita nggak bisa ngambil pelajarannya gitu yang kita bahas. Juga kurangnya kita ini sebagai bertiga sebagai anak Bisa jadi pembicaraan ya. Ini tadi waktu Zaki ngomong ada yang ya boleh gimana sarannya? Saran misalnya mungkin bimbingan kelompok selanjutnya harus bagaimana? Terus menggunakan kata yang mudah dipahami. Aku tidak mungkin oke, terus cukup kok, itu informasi dari aku. Terus Alin? Ada yang lebih panas. Kayak saya dari ngomong juga. Oh, itu kata-kata Zaki itu kata-kata aku yang sulit dipahami. Kata-kata Zaki kita. Aku boleh. Lila mama juga kurang paham. Kan kayak Oh, nggak ada topiknya. Ya, maksudnya sulit untuk ini membahas topik ini harus kayak gimana gitu. paham sama ini ya, tapi kayak gimana ya, sama aja kayak topiknya gitu tuh, nggak bisa lebih luar gitu, nggak bisa kayak cerita juga ngasih Allah. Oke. Antara sambung dan malu. Oke. Terus jadi penanya. Yang ulang topik, terus di sini itu ada namanya terbiasa about public speaking, jadi kalau mau gitu biar cari personal tapi kalau cuma lebih apa ya, mengajak untuk mengajak Oke. Punya kurang aku. Oke. Ya cukup, nggak ada lagi sarannya. cukup. Kasih aplaus dulu buat diri kita sendiri. Oke, mungkin kita udah di penghujung bimbingan kelompok ini gitu ya. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi sama teman-teman yang udah mau ikut serta dalam bimbingan kelompok kali ini. Semoga kedepannya kalau ada bimbingan kelompok ini itu dari guru BK, itu dari kesiswaan gitu kan, kalian bisa tahu gitu
apa yang harus dilakukan saat di rumah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.